Saudara, ini merupakan hari kelima bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Kami perlihatkan kepada Anda, saudara, situasi di SMA Negeri 1 Titahena yang menjadi lokasi ataupun salah satu lokasi posko pengungsian. Ini ada di Desa Lewolaga, Kecamatan Titahena, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, saudara. Dan tepat di sebelah saya begitu sudah banyak sekali warga yang kemudian berkumpul di sini, dan kami perkenalkan juga kepada Anda, saudara, di samping saya sudah ada kepala desa dari Desa Klatanlo, salah satu desa yang terdampak dari erupsi Gunung Lewotobi pada tanggal 3 hari Minggu kemarin, Bapak Petrus. Izin kami dari Kompas TV ingin bercerita, mungkin menggali informasi untuk hari kelima Bapak di sini, Pak Petrus. Bagaimana kondisinya? Kabar Bapak bagaimana? Kemudian untuk persediaan makanan, minuman, air bersih, alat-alat kesehatan bagaimana? Baik, terima kasih atas kesempatan dari Kompas TV untuk bisa mengunjungi kami di posko ini. Mulai dari tanggal 3 sampai dengan hari ini, malam ini kami di sini. Satu ruangan yang ke-13 ya di sini, dengan 82 jiwa dari 18 kepala keluarga yang ada di ruangan 13 ini. Di sini sedikit saya sampaikan bahwa soal di posko Lewolaga ini, soal pelayanan mulai dari makan minum sampai dengan pelayanan kebersihan itu memang berjalan dengan baik. Walaupun ada satu dua yang tapi itu secara teknis lah sebagai manusia ya. Air juga sama, ada kalanya itu jangkauan untuk drop air ke tempat ini juga agak jauh, jadi kita maklumin bahwa untuk sementara ya normal-normal sajalah. Soal makan minum juga oke. Minuman, air juga, air bersih juga pada umumnya kemasan, air botol aqua apa segala macam juga termasuk dengan tikar dibagi oleh BNPB ya. Baik Bapak, berarti dalam hari kelima ini situasi masih bisa dikatakan terkendali begitu ya. Tidak ada kekurangan mungkin dari segi makanan, minuman. Untuk kesehatan mungkin warga-warga yang terdampak obat-obatan dari Bapak sendiri atau mungkin keluarga? Oh ya, kalau untuk obat-obatan atau kondisi ya kesehatan kami rasa masih juga terbawa dari desa kami yang terdampak, karena selama mau 1 tahun kan hirup udara yang tercampur dengan abu belerang, jadi kebanyakan batuk pilek itu rutin. Kami sampai di sini sampai hari ini juga memang kami puskesmas dekat dari posko, makanya kami selalu merapat ke sana kalau memang kami batuk pilek. Pelayanan kesehatan tetap terjamin karena puskesmas terdekat di sini. Baik, Bapak mungkin bisa kita kilas balik sedikit peristiwa yang sudah terjadi beberapa hari lalu. Sebagai kepala desa, Pak, pada saat Gunung Lewotobi itu meletus, bagaimana kemudian Bapak bersama keluarga atau mungkin warga memobilisasi sampai akhirnya bisa sampai ke posko pengungsian? Boleh diceritakan, Pak? Ya, baik. Jadi kejadian di tanggal 3 itu tepatnya di jam 12 itu gunung meletus. Seperti bahasa jam itu semua warga pada nyenyak ya. Jadi kejadian itu sampai juga korban ada 9 orang di desa saya, 9 jiwa yang korban. Pada saat malam itu juga semua warga sendiri atur diri untuk merapat ke kecamatan, ibu kota kecamatan, untuk bisa mengamankan diri untuk sementara menunggu siang baru kita bisa pulang untuk melihat situasi kondisi malam itu, karena pada saat malam itu kejadian listrik langsung mati. Jadi kami tidak tahu seperti apa kejadian. Nah, malam itu sesudah tenang ada warga yang telepon bahwa keluarga yang satu ini rumah rata, makanya rubuh, lalu penghuninya itu panggil sudah tidak menyaut, kira-kira terkubur atau apa tidak tahu. Tapi memang pagi-pagi saya dari
ibu kota kecamatan langsung ke titik lokasi benar adanya bahwa mereka tertimbun. Nah, untuk warga malam itu sudah hitung saja kampung sudah kosong. Mereka sendiri yang ambil inisiatif untuk merapat ke kecamatan. Jadi untuk memobilisasi itu susah. Paginya baru kita dapat perintah bahwa harus ke titik-titik posko yang diatur oleh pemerintah. Itu mulai dari Konga, Bokang, Gerong, ya Lewolaga. Makanya pada saat itu kebanyakan kami memilih ke Lewolaga. Akhirnya agak jauh dari dari Kletanlo. Jadi malam itu langsung warga punya inisiatif sendiri untuk ke ibu kota kecamatan. Lalu dari ibu kecamatan perintah dari BPBD melalui pemerintah itu langsung dengan kendaraan antar ke posko-posko terdekat sesuai kemauan dari warga itu sendiri. Gitu. Pada pagi hari saat Bapak kembali ke Desa Kletanlo, boleh diceritakan Pak proses evakuasi warga untuk 9 warga yang meninggal, Bapak ikut juga? Siap, jadi sesudah kami di ibu kota kecamatan duduk tidak tidur ya di pinggir jalan sampai jam 5 menunggu siang, baru saya bersama istri lari ke tempat kejadian. Nah, sampai di tempat kejadian benar adanya bahwa rumah memang betul-betul rubuh, dan di sini saya pada saat itu kami hanya beberapa orang, lalu saya mulai mencari. Nah, memang temukan dari beberapa anak itu dengan cucu temukan, tetapi yang orang tua itu belum. Kurang lebih jam 7 baru tim dari kabupaten turun 7 pagi. Dari tim SAR, Tagana, dari BPBD, pokoknya semua turun untuk kami mulai sama-sama untuk membongkar bangunan untuk bisa mencari korban. Dan itu berlangsung sampai jam 1. Kenapa? Karena pada saat 1 yang dari korban itu ibu dari dalam rumah itu memang dia dalam kedalaman tertimbun tanah runtuhan. Jadi di situ yang kesulitan tim untuk prosesnya agak sedikit lama. Nah, pada saat itu semua sudah dievakuasi di atas, sudah diambil semua. Di sini terpaksa kita melalui kesepakatan karena memang juga aturan bencana. Nah, jadi kita kuburnya satu liang, satu lubang saja untuk 5 orang. Sedangkan 3 orang, itu 1 mama dengan 1 anak, keluarga dari Momere, ambil untuk kubur di Momere, termasuk Suster Nicolin, juga dibawa ke Kewa. Sedangkan Yois Witin, itu dibawa ke Lewotobi untuk keluarga makamkan di Lewotobi. Ya Pak Petrus, mungkin bisa digambarkan kepada kami Pak, bagaimana betapa besar itu material yang dilontarkan oleh Gunung Lewotobi, lalu kemudian Bapak akhirnya harus mengangkat batu-batuan tersebut untuk mengevakuasi warga. Ya. Jadi sesudah kejadian kami juga bingung, dia semacam bom ya, kalau kita lihat macam bom ya. Dia sampai di tanah langsung pecah, masuk dalam baru pecah itu tanah, maka tanahnya naik ya, itu kita lihat. Jadi lewat kita tanya di PGA pengamat gunung, yang itu semacam batu cair ya, batu cair yang pijar. Jadi kalau dia kena tanah itu dia langsung pecah itu yang dia kedalaman tergantung dari besar atau kecilnya itu batu cair itu. Berapa meter itu Pak Bapak lihat sebesar apa? Ya kalau yang di rumah yang korban itu diameternya kurang lebih kedalaman saya 2 meter ya, 2 meter lebih kedalaman itu. Sedangkan diameternya ya kurang lebih, pokoknya besar sekali ya, dia turun langsung pecah. Jadi yang rumah roboh itu karena dorongan dari tanah itu. Sampai fondasi semua juga patah habis itu. Itu dorongan dari tanah, langsung tanah geser kayak gitu. Yang kami juga bingung ya, seperti apa itu. Bukan batu juga, batu kita tidak lihat. Kalau batu ada masih kan, ini tidak. Nanti tinggalnya itu panas sampai 2-3 hari tetap asap di dalam lubang itu. Kita pegang masih itu. Itu yang mungkin butuh penjelasan lebih jelas dari pengamat gunung api itu.
Pak Petrus, mendengar cerita Bapak dari penemuan yang kemudian begitu parah ya, yang ditimbulkan dari material yang jatuh, kemudian Bapak di sini juga kan tidak selamanya pasti ingin berada di pengungsian begitu. Rencana relokasi yang sudah dikomunikasikan kepada Bapak sebagai Kepala Desa Klatanlo seperti apa? Rencana relokasi, ya secara pribadi juga sebagai Kepala Desa, saya amat sangat setuju ya, sama setuju lagi. Dalam arti, bikin saya melihat ke depannya untuk anak cucu. Karena namanya gunung di bawah, gunung berapi ya. Pada saat-saat tertentu tetap seperti ini. Lalu apakah kita terganggu terus? Jadi saya sepakat dengan pemerintah bahwa relokasi untuk kami warga terdapat itu menurut saya terima baik demi keselamatan anak cucu ke depan. Seperti itu ya. Respon dari warga Bapak dari Desa Klatanlo seperti apa? Ya, untuk respon dari warga banyak pro kontra juga sih. Tapi ya kita belum tahu persis karena proses mensosialisasikan kan belum ya. Nah, kalau sudah ada wacana dari pemerintah untuk ada tempat lalu apa, baru kita turun ketemu dengan warga, lalu kita sampaikan seperti apa, tanggapan balik seperti apa, baru kita bisa tahu bahwa sedikit atau banyak yang pro kontra, kita baru tahu di situ. Untuk sementara kita belum bisa tahu tentang masyarakat mau atau tidak, kita belum ya. Tapi kalau bisa diberitahu begitu ya Pak, kira-kira hunian yang seperti apa yang Bapak dan warga inginkan untuk mengganti rumah-rumah yang tentu sudah rusak di sana? Ya, kalau hunian itu, kalau yang didambakan warga itu intinya yang pantas lah, dalam arti terima kunci lah, kalau bisa, ya kan, makanya kita tinggal masuk karena jujur kami ini semua material yang itu banyak yang sudah tidak punya, baru-baru saja kan kebakaran ya, rumah-rumah terbakar, sekolah-sekolah kan seperti itu. Jadi kalau memang itu ya sampai tuntas, intinya warga terima kunci. Ya toh. Hak milik dan tidak terlepas yang dibawa juga hak milik. Nuran hewannya juga bukan itu menjadi tidak bisa, harus masyarakat pemiliknya kan punya sertifikat. Kami boleh pindah di tempat baru, tapi di bawah tetap hak kami untuk kami bisa ya gitu. Ya. Terima kasih Pak Petrus untuk waktunya. Ibu bapak semuanya, adik-adik, semoga sehat selalu. Ya, saudara, itu dia wawancara kami bersama dengan Kepala Desa Klatanlo, Bapak Petrus, yang sudah membagikan kisahnya, bagaimana kemudian kabarnya di pengungsian, bagaimana proses evakuasi yang dilakukan dari hari Minggu sampai Senin untuk kemudian bisa memindahkan warga, dan apa harapan yang diinginkan. Tentu warga yang terdampak ini menginginkan atau mendambakan sebuah hunian yang bisa menggantikan rumah mereka yang sudah terdampak parah akibat erupsi dari Gunung Lewotobi laki-laki. Renata Panggalo, Andika Pratama, Kompas TV, Nusa Tenggara Timur.